Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir Laut Jawa, kehidupan berjalan dengan ritme yang penuh tantangan. Sebagian besar penduduknya adalah nelayan udang yang menggantungkan hidup mereka pada hasil laut. Desa ini dikenal dengan keindahan pantainya yang alami, namun juga penuh dengan kesulitan hidup bagi mereka yang bergantung pada alam. Laut yang mereka cintai juga bisa menjadi sumber penderitaan yang tiada henti. Di tengah masyarakat pesisir, ada seorang nelayan bernama Budi. Ia telah menjalani hidupnya di laut sejak usia muda, mengikuti jejak ayah dan kakeknya yang juga bekerja sebagai nelayan. Budi hidup bersama istrinya, Siti, dan dua anaknya di rumah kecil yang terbuat dari bambu dan kayu. Mereka tinggal di dekat pelabuhan kecil tempat para nelayan memarkirkan perahu mereka setelah melaut. Seperti nelayan lainnya, Budi mencari udang fanamei, salah satu jenis udang yang paling banyak diburu di laut sekitar pesisir. Udang ini menjadi komoditas penting yang menghidupi banyak keluarga nelayan, namun juga bukan tanpa masalah. Harga udang yang fluktuatif, cuaca yang tidak menentu, dan penurunan jumlah tangkapan akibat kerusakan ekosistem laut membuat kehidupan Budi dan para nelayan lainnya semakin sulit. Setiap pagi, Budi bangun sebelum fajar, menyambut cahaya matahari yang masih malu-malu muncul dari balik lautan. Ia menyiapkan perahu kecilnya, menggulung jala yang sudah usang, dan memastikan mesinnya dalam kondisi baik. Istrinya, Siti, membantunya menyiapkan makan pagi dan memastikan anak-anak mereka siap untuk pergi ke sekolah. Meskipun hidup mereka sederhana, Budi merasa beruntung karena bisa terus melaut untuk menafkahi keluarganya. Namun, di balik itu semua, Budi juga menyadari betapa rentannya kehidupan mereka. Laut yang selama ini memberikan mereka hidup juga bisa menjadi musuh yang menakutkan. Musim tengkujuh yang datang setiap tahun membawa angin kencang dan gelombang tinggi yang bisa merusak perahu dan alat tangkap mereka. Sementara itu, pasokan udang yang berkurang dan harga yang tak menentu menjadikan penghasilan mereka sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Dua tantangan yang terus menerpa. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Budi adalah perubahan iklim yang memengaruhi hasil tangkapan. Dulu, ia bisa dengan mudah mendapatkan udang dalam jumlah banyak, tetapi belakangan ini, tangkapan semakin sedikit. Laut yang dulu melimpah kini mulai terasa lebih miskin. Kadang, Budi merasa seperti melawan takdir setiap kali ia menebarkan jala, berharap ada tangkapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Budi juga menghadapi persaingan yang semakin ketat. Banyak nelayan dari desa-desa tetangga yang juga berburu udang di laut yang sama, membuat persaingan semakin sulit. Budi harus berjuang lebih keras untuk bisa mendapatkan hasil yang cukup, sementara itu biaya operasional seperti bahan bakar perahu dan pembelian alat tangkap semakin mahal. Budi mulai berpikir, apakah ini semua akan terus seperti ini? Ia merasa hidupnya tak jauh berbeda dengan nelayan-nelayan lainnya yang juga bergantung pada hasil laut yang tidak pasti. Namun, ia tetap berusaha bertahan, meski dalam hati ada keraguan yang terus mengganggu pikirannya. 3. Pencarian solusi dan keterbatasan. Suatu hari, Budi mendengar kabar dari teman-temannya bahwa ada teknologi baru yang dapat membantu nelayan untuk menangkap udang dengan lebih efisien dan mengurangi kerugian. Teknologi itu berupa alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, yang dapat menangkap lebih banyak udang tanpa merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Budi tertarik, tetapi ia juga tahu bahwa untuk bisa membeli alat tersebut, ia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ia berdiskusi dengan istrinya, Siti, yang selama ini selalu mendukung keputusan-keputusan besar dalam hidup mereka. Siti khawatir
Tapi ia juga tahu bahwa Budi harus mencoba sesuatu yang baru jika ingin terus bertahan. Mereka pun memutuskan untuk meminjam uang dari koperasi desa untuk membeli alat tangkap baru tersebut. Meskipun tidak mudah, Budi merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mencoba keluar dari kesulitan yang semakin mendalam. Namun, jalan mereka belum berakhir di situ. Begitu alat itu digunakan, hasil yang didapatkan memang lebih baik, tetapi ada masalah baru yang muncul. Beberapa nelayan lain mulai merasa bahwa alat tangkap baru itu mengurangi peluang mereka untuk menangkap udang. Ketegangan pun muncul di antara mereka. Budi merasa cemas karena masalah sosial ini bisa merusak hubungan yang sudah terjalin lama di antara para nelayan. Di sisi lain, harga udang yang terus merosot membuat Budi semakin pusing. Ia harus berjuang lebih keras agar bisa menjual hasil tangkapannya dengan harga yang pantas. Seringkali, ia harus bernegosiasi dengan para pedagang besar yang membeli udang dengan harga murah, meskipun ia tahu harga yang pantas jauh lebih tinggi. Namun, mau tak mau ia harus menerima, karena bila tidak, udang yang sudah dipanen bisa membusuk dan menjadi kerugian yang lebih besar. Namun, meski segala sesuatunya tampak penuh perjuangan, Budi tidak menyerah. Ia percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, meskipun jalan itu tidak selalu mudah. Dengan semangat yang kuat dan tekad yang bulat, Budi terus berjuang demi keluarganya. Ia tahu bahwa hidup di laut memang penuh dengan ketidakpastian. Namun bagi Budi, laut juga adalah tempat yang memberi harapan. Pemasaran udang yang semakin sulit dan harga yang terus merosot semakin membuat hidup Budi terasa suram. Seringkali, ia tidak bisa tidur memikirkan bagaimana cara menyelesaikan hutangnya pada koperasi desa. Tak jarang ia merasa putus asa, dan berulang kali ia bertanya pada dirinya sendiri apakah perjuangannya selama ini sia-sia. Namun, setiap kali ia melihat wajah anak-anaknya yang masih berharap pada dirinya, Budi merasa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Namun, tantangan terbesar datang ketika badai besar melanda pesisir Laut Jawa. Selama beberapa hari berturut-turut, hujan deras dan angin kencang membuat laut menjadi sangat berbahaya. Banyak perahu yang rusak dan terdampar. Budi pun harus menghadapi kenyataan pahit. Perahunya hancur diterjang ombak. Alat tangkap yang baru dibeli juga rusak parah. Budi merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Apa yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun tiba-tiba saja musnah begitu saja. Dalam keputusasaan, ia merenung dan merasakan beban hidup yang begitu berat. Namun, di tengah kesedihannya, Siti selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan moral yang sangat berarti. "Kita masih punya hidup, kita masih punya anak-anak," kata Siti dengan lembut, mencoba memberikan semangat baru. Perjuangan memulai kembali. Setelah badai mereda, Budi memutuskan untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa meskipun semuanya hancur, ia masih memiliki peluang untuk memulai lagi. Ia dan Siti bekerja keras untuk memperbaiki perahu dan alat tangkap mereka. Budi kembali bergantung pada kerja keras dan keberanian untuk melaut. Budi juga memutuskan untuk bergabung dengan kelompok nelayan yang lebih besar untuk saling membantu dalam menghadapi tantangan. Dengan bergabung bersama kelompok, ia berharap dapat memperluas pasar udang mereka dan juga berbagi sumber daya yang lebih baik. Sementara itu, ia juga mulai belajar tentang cara-cara pemasaran modern melalui media sosial dan internet untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Meski perjalanan mereka tidak mudah, Budi merasa ada harapan yang terus tumbuh dalam dirinya. Ia percaya bahwa dengan kerja keras, saling mendukung, dan semangat yang tidak pernah padam, mereka bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Laut yang penuh dengan ketidakpastian masih menjadi sumber kehidupan mereka. Tetapi kali ini Budi tahu bahwa ia tidak bisa hanya bergantung pada nasib semata.
Setelah badai besar yang menghancurkan perahunya, Budi merasa seperti menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, meskipun hampir semua nelayan di desanya merasakan hal yang sama, ada satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh Budi, harapan. Harapan untuk bisa menghidupi keluarganya, harapan untuk bisa memberi anak-anaknya masa depan yang lebih baik, dan harapan untuk bisa tetap bertahan meskipun segala sesuatunya tampak suram. Budi memutuskan untuk bekerja sama dengan nelayan-nelayan lain yang perahunya juga hancur. Mereka membentuk kelompok kecil untuk saling membantu dalam hal perbaikan perahu dan berbagi alat tangkap. Dalam kelompok itu, mereka berbagi ilmu dan pengalaman, serta berusaha menemukan cara agar bisa memaksimalkan hasil tangkapan meski dengan keterbatasan yang ada. Pada awalnya, Budi merasa ragu karena meski mereka bekerja sama, persaingan untuk mendapatkan udang tetap tinggi. Beberapa nelayan yang lebih berpengalaman cenderung memiliki cara-cara tertentu yang lebih efektif dalam menangkap udang, sementara Budi merasa masih harus banyak belajar. Namun, berkat dukungan dari teman-teman nelayan yang baru ia kenal, Budi mulai merasa lebih percaya diri. Ia memutuskan untuk tetap berjuang, meskipun pasang surut kehidupan masih menghantuinya. Selama beberapa bulan setelah badai, Budi mulai merasakan sedikit perubahan. Hasil tangkapan mulai sedikit demi sedikit meningkat, meskipun belum sebanding dengan yang ia harapkan. Namun, ia merasa bahwa ia telah membuat kemajuan. Berkat kerjasama dengan nelayan lain dan strategi baru yang mereka coba, ia mampu menjual udangnya dengan harga yang lebih baik dan lebih stabil. Meskipun harga pasar masih fluktuatif, ia merasa lebih bisa mengatur pendapatan keluarganya. Selain itu, Budi juga mulai memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan hasil tangkapannya. Dengan bantuan seorang pemuda desa yang mengerti tentang media sosial, Budi mulai mengunggah foto-foto hasil tangkapannya dan informasi tentang udang segar yang ia jual di platform online. Ia tidak menyangka, ternyata ini membuka peluang baru. Beberapa pembeli dari luar kota mulai tertarik dengan kualitas udang yang ia tawarkan. Meskipun pasar online belum membawa perubahan besar, itu memberikan harapan baru bagi Budi. 4. Keberanian mengambil langkah lebih jauh. Semakin hari, Budi semakin berani untuk mengambil risiko dalam bisnisnya. Ia mulai berpikir untuk mencoba sesuatu yang lebih besar. Bagaimana jika ia bisa mengembangkan usaha budidaya udang di tambak? Meskipun ia tahu bahwa itu bukan langkah yang mudah, apalagi dengan modal yang terbatas, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang harus ia coba. Dengan semangat baru, Budi mencari informasi tentang budidaya udang. Ia menemui beberapa ahli dan nelayan yang sudah sukses mengelola tambak udang. Meskipun Budi tidak memiliki banyak uang untuk membeli lahan atau fasilitas tambak, ia memutuskan untuk mulai dengan cara yang lebih sederhana. Ia mencoba untuk mengubah sebagian tanah di dekat rumahnya menjadi tambak udang kecil-kecilan. Dengan bantuan beberapa teman, ia membangun kolam kecil dan mulai menebar benih udang. Budi tahu, ini adalah langkah yang berisiko, tetapi ia tidak bisa terus bergantung hanya pada hasil tangkapan laut yang semakin tidak pasti. Namun, masalah baru muncul. Sebagian besar tambak udang yang ada di sekitar pesisir Laut Jawa terpengaruh oleh perubahan iklim dan pencemaran lingkungan yang membuat kualitas air di tambak menjadi buruk. Budi harus berjuang keras untuk menjaga kualitas air di tambaknya agar udang dapat tumbuh dengan baik. Ia harus terus mengawasi kondisi tambak dengan cermat, membersihkan kolam, dan mengontrol kualitas pakan agar udang tumbuh sehat. Selama beberapa bulan pertama, hasil budidaya udangnya tidak sebanyak yang ia harapkan. Beberapa kali, udang yang ia pelihara mati karena masalah kualitas air yang sulit ia atasi. Budi merasa kecewa, namun ia terus berusaha mencari solusi.
Ia berdiskusi dengan para ahli dan sesama petambak untuk menemukan cara agar tambaknya bisa lebih sukses. Budi belajar banyak dari kesalahan yang ia buat dan mulai menemukan pola yang lebih tepat dalam mengelola tambak udangnya. 5. Mencapai titik balik. Setelah lebih dari setahun berjuang dengan tambak udangnya, Budi akhirnya mulai merasakan hasil dari kerja kerasnya. Udang yang ia pelihara tumbuh dengan baik, dan hasil panen pertama kali cukup memadai. Meskipun jumlahnya tidak banyak, Budi merasa sangat bangga karena ia berhasil mengubah sebagian tanah kosong menjadi tambak yang produktif. Selain itu, hasil tangkapan udang laut juga mulai meningkat kembali. Para nelayan di desanya mulai melihat ada harapan di tengah kesulitan yang mereka alami. Mereka mulai berdiskusi tentang cara-cara baru dalam menangkap udang dan membudidayakan udang di tambak. Budi menjadi salah satu contoh sukses di desanya, yang memotivasi nelayan lainnya untuk berani mencoba hal-hal baru. Budi juga semakin dekat dengan keluarganya. Meskipun ia sering terjaga larut malam untuk mengurus tambak dan melaut, ia selalu menyempatkan waktu untuk berbincang dengan anak-anaknya dan istrinya. Budi merasa, meskipun segala kesulitan yang mereka hadapi, mereka tetap bersama dan saling mendukung. Ini adalah hal yang paling penting bagi Budi, keluarga dan rasa saling percaya yang membuat mereka bisa bertahan di tengah segala cobaan. 6. Membangun komunitas nelayan yang lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, Budi mulai menyadari bahwa untuk menghadapi tantangan yang semakin besar, ia tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri. Ia mulai aktif dalam kelompok nelayan desa dan berusaha mengorganisir mereka agar lebih solid. Budi mengajak nelayan lain untuk bersama-sama belajar tentang cara-cara baru dalam melaut dan mengelola tambak. Ia juga memperkenalkan ide-ide tentang pemasaran modern, seperti memanfaatkan internet dan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Budi juga berbicara dengan pemerintah setempat mengenai pentingnya melindungi lingkungan laut dan pesisir. Ia berharap ada program-program yang bisa membantu nelayan dalam mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan ekosistem yang semakin parah. Ia berjuang agar kebijakan yang lebih berpihak pada nelayan kecil seperti dirinya dapat diterapkan. Keberhasilan Budi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut memberikan harapan baru bagi nelayan lainnya. Banyak dari mereka yang sebelumnya pesimis kini mulai kembali melaut dengan semangat yang lebih tinggi. Budi merasa bangga bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Ia tahu, meskipun perjuangan belum selesai, mereka telah mulai menuju arah yang lebih baik. 7. Refleksi dan harapan masa depan. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja keras di tambak dan melaut, Budi duduk di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat bersama Siti. Mereka berbincang tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Budi merasa bahwa hidup mereka kini mulai menunjukkan hasil yang lebih baik. Meskipun tantangan tetap ada, ia yakin bahwa selama mereka tetap bersama, mereka akan mampu menghadapinya. Budi tersenyum sambil menatap laut yang tenang di depan rumahnya. Laut ini memang penuh dengan ketidakpastian, tetapi di sini pula kita menemukan harapan. Kita harus terus berusaha, Siti. Tidak ada yang bisa menghentikan kita jika kita tidak menyerah. Siti memegang tangannya dan mengangguk. Iya, Budi. Kita sudah melewati banyak hal, dan kita pasti bisa melewati semuanya. Semoga anak-anak kita bisa tumbuh lebih baik, dan mereka tidak harus merasakan kesulitan yang kita alami.